Kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, sebutkan satu contoh akad yang disunahkan oleh Nabi SAW. Akad nikah, Masya Allah. Saya mau tanya, akad nikah itu sudah ada belum sebelum beliau diutus? Sudah ada? Kalau disebut sunnah Nabi SAW, berarti masyarakat itu nggak ngerti sebelum ada wahyu. Karena istilah sunnah Nabi SAW berarti itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasca beliau dapat wahyu. Praktek akad mudharabah. Nabi SAW pernah melakukan akad mudharabah. Dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum beliau jadi Nabi. Apakah ini termasuk sunnah atau tidak, Pak? Termasuk atau tidak? Kenapa tidak? Karena beliau belum diutus jadi sebutan sunnah Nabi itu berlaku setelah beliau jadi Nabi. Kalau Anda mengatakan bahwa praktek akad mudharabah itu bagian dari sunnah Nabi SAW dengan alasan disebutkan dalam riwayat yang sahih sebelum beliau menikah sebagaimana yang dikutip dalam sirah-sirah Nabawiyah, beliau pernah melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Kemudian setelah itu Khadijah dinikahi. Berarti bagian dari sunnah adalah dianjurkan bagi para jomblo untuk cari janda yang kaya. Terus memperdagangkan hartanya. Setelah itu diapakan? Setuju, Pak? Mau kayak gitu, Mas? Hah? Oh boleh, Masya Allah. Semangat. Modal dengkul ya, Mas. Baik. Kita tidak menyebut itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Karena beliau belum diutus jadi Nabi. Artinya amaliyah itu murni karena latar belakang budaya, karena latar belakang kebiasaan yang ada di masyarakat. Bukan karena itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam masalah muamalah, tadi kembali kepada pertanyaan. Sebutkan satu contoh akad yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Satu aja. Akad, bayar zakat. Bayar zakat bukan akad ya. Maka zakat nggak perlu akad. Serahkan aja. Pegadaian. Akad gadai itu sunnah bukan? Akad jual beli. Akad jual beli sudah ada sebelum beliau diutus. Syirkah. Beliau melakukan syirkah dengan Khadijah sebelum beliau jadi Nabi. Akad wakaf. Akad wakaf. Bolehlah akad wakaf. Tapi itu sifatnya ibadah ya. Tayyib. Satu akad wakaf. Karena zaman jahiliyah nggak ada wakaf. Muzara'ah. Muzara'ah sebelum di zaman jahiliyah sudah ada. Utang piutang. Utang sunnah termasuk ya. Berarti dianjurkan bagi kita untuk banyak utang. Dalam rangka melestarikan sunnah. Hampir semua muamalah yang Anda sebutkan tadi. Ada akad gadai, akad utang, akad musyarakah, akad mudharabah, akad jual beli. Mungkin nanti Anda bisa tambahkan akad istisna, akad salam. Itu semuanya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Karena praktek muamalah yang dilakukan oleh para sahabat itu melanjutkan muamalah yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Terus hadirnya Nabi SAW dan kaitannya beliau dengan muamalah di sini apa, Pak? Beliau hanya memberikan aturan. Dalam praktek muamalah yang kalian lakukan, bagian ini yang nggak boleh. Bagian ini yang harus kalian hindari. Ini ada unsur ribanya, ini haram dan seterusnya. Maka beliau menjelaskan hukum, bukan menjelaskan skema. Paham, Pak? Sehingga masalah skemanya, masyarakat itu sudah pernah melakukannya sebelum beliau diutus. Model transaksinya, skema akadnya, para sahabat sudah melakukannya sebelum Nabi SAW diutus. Dan ketika beliau diutus, beliau kasih penjelasan. Bagian ini tidak boleh, ini gharar, ini haram, ini riba. Disebabkan karena ada unsur pelanggaran di sana. Maka di sini penting untuk kita bedakan antara urusan dunia dengan hukum urusan dunia. Yang beliau sampaikan itu pembahasan hukum urusan dunia dan bukan urusan dunia. Karena dalam urusan dunia Rasulullah SAW menyerahkan kepada umatnya. Paham insyaAllah jemaah? Baik. Maka ketika kita belajar fikih muamalah, itu belajar hukumnya. Bukan belajar skemanya. Kalau masalah skema, Anda berinovasi membuat skema akad yang baru, silahkan. Tapi kalau bicara hukum, itu ranahnya mereka yang paham aturan syariat. Sehingga Rasulullah SAW ajarkan itu kepada para sahabat. Lalu sahabat mengajarkan kepada generasi seterusnya sampai di zaman kita. Sehingga terkait masalah aturan dan hukum,
Yang berhak bicara adalah mereka yang paham aturan Allah, aturan syariat. Tapi kalau kita bicara masalah skema dan model akad, praktisi lebih pintar daripada ustadz. Wallahu ta'ala alam.